Bahwa Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan tentang nasib umat Islam di akhir zaman. Yusiku an tada'alaikumul umam kama tada'akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang ada di atas meja dimangsa oleh para pemangsanya. Sudah mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. Langsung dibangun oleh Cina, Palangkaraya. Karena Palangkaraya itu mayoritas Kristiani, Cina. Kita umat Islam sekarang bagaikan hidangan, Bapak Ibu. Kita sudah dipecah-pecah seperti kue lapis, lalu dikuasai oleh mereka, lalu diadu domba dan diperangi. Padahal kita mayoritas. Di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam Arab. Jangankan dengan berperang, kencing barang-barang saja 300 juta umat Islam itu tenggelam tuh 5 juta Yahudi. Di Palestina cuma ada 5 juta Yahudi. Tapi bagaimana bisa? Tidak masuk di akal saya. 5 juta Yahudi bisa mengalahkan 300 juta umat Islam. Masuk di akal tidak? Kenapa mereka 5 juta bisa mengalahkan 300 juta umat Islam Arab? Karena umat Islam Arab dipecah belah, lalu diperangi. The fight et impera. Begitu umat Islam Indonesia hari ini. Datang mereka menguasai kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain karena kita dipecah belah. Dipecah belah dalam multi ormas, orpol, sekte, madhab. Ingat ya wafillah, kita bersaudara. Iman kita membuat kita ummatan wahidah, betul? Bangkitlah wahai saudaraku, bangunlah, sambut kemenangan Islam. Palestina tahun 46 merdeka, aman, tidak ada pembantaian. 1947 PBB membagi dua Palestina, 54% bagi Israel, 46% saja bagi Muslim Palestina. Maka lihat umat Islam Palestina, lama-lama habis umat Islam Palestina, termasuk bangsa kita. Jika bangsa asing datang ke tanah air dibiarkan tanpa dijaga dan tidak ditanya mau ngapain, sekarang jumlahnya sudah banyak, maka tidak menutup kemungkinan nasib umat Islam Indonesia seperti Palestina. To take over the world and to create one government in the world, in the new faith, the new world order, tatanan dunia baru, sekarang disebut the new normal. Pandemi ini bagian dari konspirasi mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti malam kita bahas pertemuan Nabi Isa, Imam Mahdi, dan Dajjal di sekitar sini. Ya, bukan di sini ya, tapi di sekitar sini insya Allah. Nanti malam ya Bapak Ibu ya. Di mana nanti malam? Masjid Al-Mu'awanah. Nanti malam kita bahas pertemuan Nabi Isa dengan Imam Mahdi dan Ad-Dajjal di Masjid Al-Mu'awanah. Bapak Ibu, Zionis Yahudi paham betul. Nah di sini Bapak Ibu, nanti di masjid inilah bertemunya Nabi Isa. Nabi Isa turun di masjid ini, tepatnya di sisi Menara Putih ini. Di masjid ini terdapat Menara Putih. Orang-orang menamakannya Menara Isa bin Maryam. Berada di Aleppo, perbatasan dengan Turki. Di situ pertemuan iblis Nabi Isa dengan Imam Mahdi dengan 3 pasukan terbaik. Siapa pasukan terbaik itu? Ahlu Syam, Palestina dan Suriah. Khurasan, Ashabul Raitusud, para pembawa panci hitam dari Khurasan. Khurasan sekarang Afghanistan. Apakah Taliban? Mungkin. Sekarang Taliban sudah muncul. Berarti tinggal yang ketiga. Yang ketiga siapa? Nanti malam kita bahas. Yang jelas, salah satu sifat dari pasukan itu bernama merah putih. Apakah Indonesia? Mungkin. Makanya hadir nanti malam kita bahas 3 pasukan itu. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Zionis Yahudi mereka menyaksikan arti penting Masjidil Aqsa bagi peradaban manusia, arti penting Palestina bagi dunia. Maka mereka mengatakan, maka tidak ada artinya, there is not mean with for the world without Yerusalem. Tidak artinya dunia tanpa Yerusalem.
Dan tidak artinya Yerusalem tanpa Haikal Solomon. Maka dengan program Y2K, Year of the Yehuda Kingdom, milenium ketiga mereka lakukan, mereka yakini adalah tahun bagi berdirinya istana raja mereka. Siapa raja mereka? Mesayah bagi mereka, Dajjal bagi kita. Ini adalah pertemuan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel sebelum yang sekarang. Dia bertemu dengan Rabi tertinggi Yahudi. Kepada Rabi itu Benyamin Netanyahu berkata, Rabi itu berkata kepada Benyamin Netanyahu tentang Dajjal. Ini Bapak Ibu saya perlihatkan pertemuan Benyamin Netanyahu dengan Rabi tertinggi Yahudi. Dia mengatakan kepada Benyamin Netanyahu untuk melakukan percepatan. Ini dia Bapak Ibu. Masih soal laporan soal teks kamu ini hukum masih rojo dan masih syaitan masih ribu rakyat masih ramai jatuh akhirnya sih masih bisa aja pak soal kamu soal tadi lah ribu. Bangsa Yahudi hari ini sedang bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena tanda dari Mesayah akan datang. Sekali lagi, Mesayah bagi mereka, bagi kita Dajjal. Ciri-ciri Mesayah raja mereka akan datang apabila nanti suatu hari lahir seekor sapi jantan yang berwarna merah semuanya. Kalau dulu di zaman Nabi Musa sapi betina berwarna kuning, keyakinan mereka nanti apabila lahir seekor sapi jantan merah semuanya, tidak ada cacat di dalam tubuhnya, itulah pertanda Mesayah akan datang. Itu keyakinan mereka, bukan keyakinan kita. Hari ini sapinya sudah lahir Bapak Ibu. Ini sapinya nih, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a paraduma. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is there are thousands of red calves throughout the world. Nah ini sapinya. Maka peneliti di seluruh dunia, ahli hewan didatangkan. Teliti ini sapi, ada cacat tidak? Diteliti seluruh tubuhnya, terutama kakinya. Ternyata sapi ini normal, sehat. Maka mereka bersuka cita karena raja mereka akan segera datang untuk memimpin Yahudi menguasai dunia, to take over the world and to create one government in the world, in the new frame, the new world order, tatanan dunia baru. Sekarang disebut the new normal. Wah, pandemi ini bagian dari konspirasi mereka. Allahu Akbar. Maka jangan heran kami terhalang memasuki Masjidil Aqsa karena Yahudi bergembira. Berbondong-bondong mereka masuk ke Masjidil Aqsa. Padahal ini adalah kiblat kita yang pertama. Haram mereka memasukinya. Mereka menyuarakan yel-yel kebangkitan Mesaya. Hidup Zionis, selamat Zionis, datanglah Mesaya, pimpinlah kami menguasai dunia. Dan yang datang para pemuda. Saya menangis Bapak Ibu. Mana pemuda-pemudi Muslim? Mana pemuda-pemudi Indonesia? Bukankah kita yang harusnya menguasai masjid ini? Maka demi Allah, kami tidak akan pernah berhenti mengingatkan para kaum muslimin, saudara-saudara kami. Kami sudah berkeliling Indonesia Bapak Ibu, sampai 0 km, alhamdulillah 0 km Aceh, Sabang. Kami ingatkan muslim Sabang, Indonesia paling ujung, bahwa kita punya tugas besar, merebut negeri para nabi dan rasul, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dan Palestina dari Yahudi, dan menegakkan tauhid di sana, salat berjamaah di sana. Maka saya berharap para pemuda pejuang subuh nanti endingnya salat subuh di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Siap.
Kenapa demikian Bapak Ibu? Zionis Yahudi sudah yakin raja mereka sebentar lagi datang. Sapi yang mereka tunggu-tunggu sudah ada. Artinya mereka akan segera menghancurkan kiblat kita yang pertama ini dengan proyek mereka Year of the Jesus Kingdom atau Yehuda Kingdom bagi orang Yahudi. Mereka akan ciptakan pemerintahan tunggal dunia. Mereka ciptakan sistem politik dunia, demokrasi. Mereka ciptakan pseudo government, negara yang ada di dunia harus menjadi bagian dari negara Yahudi, bertentangan dengan agenda Yahudi. Habis tuh negara. Lihat Mesir, Muhammad Mursi ditumbangkan. Lihat Libya, Muammar Gaddafi ditumbangkan. Lihat lagi bagaimana Sudan, semua negara-negara lain, Tunisia, bahkan Suriah dibikin goncang. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia sekarang sedang mereka goncangkan, hancurkan. Umat Islam dan para ulamanya mereka penjara. Kita dibikin sibuk dengan PPKM, sementara kita lupa kiblat kita yang pertama akan mereka hancurkan. Ini Palestina dari tahun ke tahun. Palestina tahun 1946 semuanya umat Islam. Warna putih ini Yahudi. Bapak Ibu bisa hitung berapa persen orang Yahudi tahun 46. Palestina tahun 46 merdeka, aman, tidak ada pembantaian. 1947 PBB membagi dua Palestina, 54% bagi Israel, 46% saja bagi Muslim Palestina. Maka lihat umat Islam Palestina, lama-lama habis umat Islam Palestina, termasuk bangsa kita. Jika bangsa asing datang ke tanah air dibiarkan tanpa dijaga dan tidak ditanya mau ngapain, sekarang jumlahnya sudah banyak, maka tidak menutup kemungkinan nasib umat Islam Indonesia seperti Palestina, diambil sama Israel. Demi Allah, dari 12 provinsi di Palestina, 11 sudah dikuasai Israel. Tinggal satu yang belum Israel kuasai, Gaza. Kenapa Gaza Allah jaga? Allah sisakan nanti untuk orang-orang terbaik di akhir zaman untuk kembali merebut Palestina semuanya. Tahukah kita Bapak Ibu, para penghafal Quran yang kita biayai, mereka mimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah bersabda tentang Indonesia. Betulkah Rasul bersabda tentang Indonesia dalam mimpi para penghafal Quran? Nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Maka Palestina yang mereka kuasai, karena Palestina jantung dunia, heartland of the world. Maka mereka kuasai Masjidil Aqsa. Mereka akan hancurkan Masjidil Aqsa ini. Demi Allah, saya melihat sendiri bagaimana mereka menggoli terowongan, membuat terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Hari ini tidak kurang ada 300 terowongan kecil yang dibuat oleh mereka. Tujuannya apa? Menghancurkan kiblat kita yang pertama. Jika ada gempa 5 skala Richter, hancur Masjidil Aqsa kita, maka akan mereka bangun Haikal Solomon, Istana Dajjal. Inilah Istana Dajjal yang mereka persiapkan. Jika ini berdiri, artinya kalahlah umat Islam, kalah para nabi dan rasul, menanglah iblis dan Dajjal. Demi Allah, selama kami umat Islam masih hidup, haram bagi kami membiarkan Masjidil Aqsa hancur di tangan Yahudi. Betul? Allahu Akbar. Lebih baik kita berjuang dengan darah dan nyawa kita, harta kita, menyelamatkan dan merebut Masjidil Aqsa dari Yahudi, ketimbang dia hancur dan mereka jadikan sebagai Haikal Solomon. Demi Allah, Allah akan menjaganya. Demi Allah Bapak sekalian, 5 remaja penghafal Quran, mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita konsen Palestina. Ini adalah anak-anak penghafal Quran, anak-anak yatim piatu di Palestina, Gaza. Kita biayai mereka. Bapak Ibu, dana yang Bapak Ibu sumbangkan pada kami, sebagian kami berikan bantu membiayai mereka. Mereka anak yatim yang orang tuanya sudah dibunuh Yahudi, rumah mereka hancur. Maka kita berikan bantuan makanan, minuman, logistik, apa yang kalian butuhkan. Kami butuh makanan, minuman, kita kirim. Kita bikin settle agar mereka bisa tinggal. Kita bikin pondok yatim piatu di sana. Insya Allah kami terus lakukan ini, karena untuk menunggu, memberikan, menjaga Palestina untuk kami datang nanti membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina. Alhamdulillah, ini adalah Syekh Abu Royan. Beliau yang membantu dan menerima kami untuk menerima bantuan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah proyek Mababuran, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 14, beberapa minggu ke belakang sudah ada 14 orang yang sudah khatam 30 juz. Mereka sekali duduk sampai keluar dari masjid 30 juz sehari. Satu persatu selama 14 hari 2 minggu. Mereka kita muliakan, kita kasih hadiah, kita berikan kebutuhan mereka, dana beasiswa untuk kuliah, apakah ke Madinah, apakah ke Sudan, ke Libya, kita biaya insyaallah. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Dan kita jadikan mereka ulama yang siap melahirkan para mujahid untuk menunggu hadirnya merah putih membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cita-cita kami. Berjuang kami berakhir di Palestina. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia nanti di akhir zaman, inna min khiyari ahlil ardi yawma idin alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman nanti adalah mereka yang berjihad, berjuang dan berhijrah ke bumi para nabi dan rasul, Syam, Palestina dan Suriah. Insyaallah kita akan wujudkan itu. Dan tidak lama lagi nampaknya perjuangan itu akan kita mulai. Karena ciri perjuangan itu akan dimulai adalah hadirnya pemimpin umat manusia dunia yang akan menjadikan Islam tegak di seluruh dunia, Imam Mahdi. Yakin Imam Mahdi akan datang? Dan ciri Imam Mahdi, wa min asrati min huduri al-Mahdi muni'an nasu ayyahujal bait aw ya'tamira ilaih. Ciri Imam Mahdi akan datang apabila manusia terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pertama saya membaca nas ini saya tidak paham. Hari ini kita paham kenapa manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Apa penyebabnya? Pandemi COVID-19. Insyaallah berarti tidak lama lagi Imam Mahdi akan datang memimpin umat Islam merebut bumi para nabi, termasuk merebut Masjidil Aqsa dan Palestina. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Siri-siri Palestina, siri-siri ya Al-Quds, siri-siri ya Aqsa, biruh, bidam, nafika ya Aqsa. Ngerti Bapak Ibu? Nanti kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun apa yang terjadi? Terakhir Bapak Ibu, tetap bertahan. Hari ini masjid kita akan dihancurkan. Ini saksinya. Sebentar lagi masjid ini akan hancur dan kita akan kehilangan kiblat kita yang pertama. Kita dibikin sibuk dengan urusan corona, urusan COVID, sementara kita lupa kiblat kita yang pertama akan mereka hancurkan. Ini Masjidil Aqsa. Yang ada di dalam garis merah itu adalah Masjidil Aqsa. Seluas 14,4 hektar, 144.000 meter persegi. Tadi sudah saya sampaikan ada 5 masjid di dalamnya. Ada Masjid Al-Maqdara, Masjid Qibli, Masjid Buraq, Mawani, dan Al-Aqsa. Tingginya 50 meter. Ariel Sharon pernah datang ke Masjidil Aqsa. Dia masuk ke Masjid Qibli tanpa buka sepatu. Dia injak karpet tempat kita sujud menyembah Allah. Maka marah kaum muslimin. Terjadilah intifadah. Intifadah artinya aksi melempar batu. Karena tidak ada batu, sepatu yang dilemparkan kepada Ariel Sharon. Beberapa pemuda ditangkap dan digilas dengan tank baja. Ini kebiadaban Ariel Sharon. 8 tahun dia hidup, tidak mati pun tidak. Allah timpakan azab kepada Ariel Sharon dan sekarang dia sudah disiksa di dalam kubur. Dan inilah nasib Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama di bulan Ramadan. Hanya umat Islam Palestina yang berusia 50 tahun ke atas yang boleh sholat di dalamnya. Para pemuda Palestina tidak bisa masuk ke sana. Kita bisa masuk karena kita orang asing, tapi pemuda Palestina tidak bisa. Untuk sholat Jumat di bulan Ramadan saja mereka harus berhadapan dengan Yahudi. Kita baru 1,5 tahun di lockdown. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun sejak 1948 tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, makan taraweh pun itu di luar Masjidil Aqsa, di jalan-jalan. Itu pun dibatasi hanya sekian menit, hanya 1 jam. Selepas itu diusir, dipukul hingga berdarah-darah. Dan inilah nasib saudara kita Muslim Palestina.
منهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Inilah paket-paket Ramadan yang diberikan Israel untuk saudara-saudara kita di Gaza, Bapak Ibu. Paket yang memisahkan mereka dari dunia ini menuju ke akhirat. Bila waktu telah berakhir, tak sempat lagi kita memeluk orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Tak sempat lagi kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya. Tak lagi sempat beramal, tak lagi sempat berbuat banyak. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita ke dalam kubur. Hanya amal yang nyata yang kita kerjakan dalam hari-hari yang menjadi teman sejati kita. Bila waktu telah berakhir, لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن يعني قد يقول على الحديث مشكلة شاف الله شاف ده مسلم وصار في ده مسلم Maha Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan tentang nasib umat Islam di akhir zaman. Yusiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang ada di atas meja dimangsa oleh para pemangsanya. Kita umat Islam sekarang bagaikan hidangan, Bapak Ibu. Kita sudah dipecah-pecah seperti kue lapis, lalu dikuasai oleh mereka, lalu diadu domba dan diperangi. Diskenariokan Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. Langsung dibangun oleh Cina, Palangkaraya. Karena Palangkaraya itu mayoritas Kristiani, Cina. Palangkaraya. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi, itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat, seperti sekarang ini mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan Awas umat Islam diadu domba. Yang satu disiapkan sekian triliun, tidak mau. Nolak. Siapa belakangnya malah? Habib Muhammad, Rizik Sihab. Sudah disiapkan sekian triliun, tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? FPI dibetulkan dengan TNI. Selama ini sudah terjadi. Kalau habis itu bentrokkan mereka dengan agama lain. Ini sudah dilakukan di Bali, Ustaz Bang Somad dengan Paris Saint-Germain. Susupi dan rusak dan dalam. Susupi dan rusak dan dalam. Buat satu sama lain curiga dan tidak percaya. Sudah disusupkan Abu Janda, Denny Sirga, Ati Almando dan beberapa penyusup-penyusup yang lain. Itu kasih intelijen. Intimidasi kader-kader militan mereka sudah. Ini dilakukan. Kriminalisasi ulama-ulama mereka dengan berbagai cara sudah dilakukan. Jika perlu hilangkan namanya sudah di Jawa Barat.
Ya kan? Tokoh dalam proses. Ini yang disebut dengan operasi intelijen terbuka. Itu oke orang gila. Pak, membagi-bagi kekayaan bangsa kita. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya. Silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Terus saya jauh-jauh Pak, Timur Timur lepas. Apalagi yang sangat kaya. Banyak orang melirik Pak. Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Ada 300 juta umat Islam Arab. Jangankan dengan berperang, kencing barang-barang saja 300 juta umat Islam itu tenggelam tuh 5 juta Yahudi. Di Palestina cuma ada 5 juta Yahudi. Tapi bagaimana bisa? Tidak masuk di akal saya. 5 juta Yahudi bisa mengalahkan 300 juta umat Islam. Masuk di akal tidak? Kenapa mereka 5 juta bisa mengalahkan 300 juta umat Islam Arab? Karena umat Islam Arab dipecah belah, lalu diperangi. The fight at impera. Begitu umat Islam Indonesia hari ini. Datang mereka menguasai kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain karena kita dipecah belah. Dipecah belah dalam multi ormas, orpol, sekte, madhab. Ingat iwafillah, kita bersaudara. Iman kita membuat kita ummatan wahidah, betul? Bangkitlah wahai saudaraku, bangunlah, sambut kemenangan Islam. Kita bebaskan Palestina dari Yahudi, dan kita rebut Masjidil Aqsa dengan darah dan nyawa kita. Siap? Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tegakkah kita menyaksikan saudara kita seperti itu? Takutlah kita dengan hadis Rasulullah SAW. Man istaiqadha wa lam yahtam bi amril muslim falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit kepedulian kepada nasib saudaranya, apalagi di Palestina. Mereka hidup nyaman. Ingat, nyamannya kita hidup di negara kita, tentramnya kita di tembilahan, akan Allah hisab di hadapan Allah nanti. Allah akan bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk Palestina? Untuk membela negeri para nabi, untuk membela kiblatmu yang pertama, untuk menyelamatkan kehormatan saudara-saudaramu. Maka siapkan jawaban kita nanti. Kalau bukan hari ini kita berjuang untuk bisa menjawab apa yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib umatku, dia bukan umatku. Siapkan jawaban yang terbaik Bapak Ibu, untuk membuktikan kita siap membebaskan para nabi dan rasul. Berikutnya Ustaz Dandi akan menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, Palestina mereka menyumbang hartanya dulu Bapak Ibu untuk membantu kemerdekaan kita. Jangan lupa, kita bisa merdeka dengan izin Allah. Ada bantuan Palestina. Dulu Palestina mengumpulkan harta membantu kemerdekaan kita. Ini cintanya mereka. Mereka yakin Indonesia yang akan membebaskan mereka. Lihat betapa besar cinta mereka menyambut kedatangan kita. Syekh Amin Al-Husaini, beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan dalam mimpinya, beliau bertemu Rasulullah. Kalau di dalam mimpinya Rasulullah bersabda, ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-quds ala rihabikum ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara muslim kalian, Indonesia. Allahu Akbar. Maka mereka membantu kita. Ini orang paling kaya di Palestina, Syekh Ali Thohir. Beliau ambil uangnya di bank. Nih, berikan kepada rakyat Indonesia. Ambil, gunakan untuk memerdekakan bangsa kalian. Lalu apa yang kita sumbangkan untuk Palestina? Hari ini mereka masih dijajah. Ini para petinggi bangsa kita yang diundang ke sana untuk menerima bantuan dari Palestina. Dan Palestina adalah negara pertama yang mengucapkan selamat atas kemerdekaan NKRI. Begitu selesai naskah proklamasi dibacakan,
Syekh Amin Al-Husain zaman, selamat atas kemerdekaan kalian. Nikmat dari Allah. Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, Palestina masih dijajah. Mereka belum merdeka. Mereka menunggu kehadiran kita untuk memerdekakan dan memperjuangkannya. Insya Allah, penderitaan mereka akan segera berakhir dengan kemenangan yang akan kita sambut tidak lama lagi. Yakin? Allahu Akbar. Baliho sudah terpasang. Takbir!